Shalom dan damai sejahtera bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Senang bertemu dengan Anda kembali dalam sesi mendalami firman Tuhan untuk menjawab, merespon, dan menyanggah apa yang mereka comot-comot satu dua ayat. Lalu mereka katakan, ini ayat berbicara tentang Muhammad. Jadi ada Muhammad di dalam Alkitab. Saudaraku, mari kita belajar Alkitab. Suatu pembelajaran Alkitab tentang biblical exegesis dalam suatu pemandangan sejarah secara figuratif dan tipologi Alkitab itu sendiri, secara total skriptura, yaitu keseluruhan satu kesatuan Alkitab itu yang menjelaskan dan berbicara, menerangkan kepada kita tentang dirinya sendiri untuk kita, bukan di luar Alkitab. Di luar Alkitab itu namanya out of context, tidak ada penjelasan di luar Alkitab, saudaraku, dan tidak ada hubungannya. Jadi mari kita belajar tentang ayat berdasarkan konteks, latar belakang konteks, kemudian relasi sintaksis paralel konteks antara satu pasal dengan pasal yang lain, buku yang satu dengan buku yang lain, perjanjian lama dengan perjanjian baru, dalam ruang lingkup keseluruhan Alkitab. Dan ayat yang mau kita eksegesis, yang mau kita expose, yang mau kita jelaskan berdasarkan Alkitab itu sendiri adalah Kidung Agung 5 ayat 16. Wah, ini yang lebih hebat, saudaraku. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani sepertinya mirip-mirip dengan nama Muhammad. Padahal dalam bahasa Ibrani bukan Muhammad, tetapi Muhammadim, saudaraku. Ya, mari kita lihat. Kidung Agung 5 ayat 16. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Putri-putri Yerusalem tentu jemaat Sion, ya, orang Israel seluruhnya, atau jering juga disebut dengan Yerusalem. Kita ulang. Kidung Agung 5 ayat 16. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dalam Alkitab bahasa asli Ibrani, Hebrew Bible, dikatakan seperti ini. Hiko mamtakim wa kullo Muhammadim zehdodi waze reibanot Yerusalem. Saudaraku, jadi kita lihat ini. Kata Muhammadin, kata Muhammadim atau Muhammad. Lihat, bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Jangan lupa, Alkitab yang kita baca ini Kidung Agung, saudaraku. Kidung Agung ini kisah cinta sejati gadis sulam dengan seorang gembala. Lalu Salomo, Raja Salomo, ya, yaitu raja yang ketiga orang Israel setelah Saul, Daud, Salomo, tergila-gila jatuh cinta dengan gadis sulam yang cantik jelita dan yang lemah lembut rendah hati dan suka memberi ini. Sangat ramah tamah gadis sulam ini. Tapi gadis sulam ini menolak cinta Raja Salomo. Ya, jadi cerita ini cerita tentang cinta yang sejati, yang menggambarkan cinta sejati umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam Alkitab banyak ayat, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 3, Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 20, Efesus pasal 5, ya,
Rasul Paulus menuliskan gambaran jemaat sebagai pengantin perempuan, istri, dan Tuhan sebagai pengantin laki-laki, suami. Ini namanya simbolik merit, pernikahan secara simbolik, saudaraku. Dalam hal alegori atau figuratif, kiasan dalam hubungan rohani, iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi buku ini, buku yang ditulis oleh Salomo. Coba kita baca ayat 1. Kidung Agung 1 ayat 1. Sir Hasirim Aser Lislomo. Ya, inilah Kidung Agung dari Salomo. Salomo, raja yang super ganteng, super hikmat, super kaya, ya. Dan Salomo artinya raja damai, dia orang yang suka damai, ya. Inilah yang menjadi sebuah latar belakang kepada kita. Jadi ayat ini, kitab ini bukan untuk bangsa luar, tapi bangsa Israel, di lingkungan orang Israel, untuk orang Israel. Mulai kapan? Mulai dari zaman Raja Salomo, Bapak Ibu. Jadi tidak ada hubungannya dengan di luar Alkitab. Walaupun kelihatannya seperti ada nama mirip-mirip di sana. Sebenarnya yang ditulis di sana dalam bahasa Ibrani adalah Mahamadim, bukan Muhammad, Bapak Ibu. Ya. Kitab Kidung Agung, Sir Hasirim, Seferu. Kidung cinta di atas segala cinta. Dalam bahasa Yunani, Asma Asmaton. Cerita tentang asmara dan kisah cinta dari seorang gadis sulam kepada seorang gembala. Kidung Agung 1 ayat 8. Dan Salomo menggoda, membujuk supaya mau menikah dengannya karena dia tergila-gila dengan gadis sulam dan jatuh cinta. Tapi ditolak cintanya. Ya memang paling sakit kalau cinta ditolak, ya. Bisa-bisa apa? Dukun bertindak, saudaraku. Ya. Salomo tidak mampu menggoda dan menggait serta mendapatkan gadis sulam. Ya, coba kita baca Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Salomo yang tulis ini, Amsal 31 ayat 10. Karena dia selalu merindukan dan mendapatkan gadis sulam ini menjadi istrinya, tapi tidak dapat-dapat. Kenapa? Karena cintanya hanya untuk seorang gembala. Gembala yang sejati. Gembala yang agung. Lambang siapa itu? Gambaran siapa itu? Figuratif siapa itu? Simbolik untuk siapa? 1 Petrus 5. Yesus Kristus adalah gembala agung. Saudara-saudaraku. Ya. Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik, kata Yesus, yang menggembalakan umatnya, domba-dombanya dengan benar. Saudaraku, kita lihat. Dan Kidung Agung selalu dibaca setiap hari raya Paskah. Dalam 1 minggu menjelang Paskah sampai kepada hari raya Paskah, ya, orang Israel selalu membaca Kidung Agung. Kenapa? Karena itulah tradisi yang diajarkan oleh Judaisme bagi orang Israel, oleh rabi-rabi di dalam agama Israel. Kenapa? Karena Kidung Agung ini menggambarkan dan ada hubungannya dengan gembala domba yang mati menjadi korban Paskah. Dan ada hubungannya dengan jemaat, umat-umat, kumpulan yang ada di Sion, kota Yerusalem. Makanya putri-putri Sion atau putri-putri Yerusalem. Tidak dikatakan putri-putri Makkah, putri-putri Madinah. Enggak ada. Jadi ayat ini, konteks ini, kitab ini enggak ada hubungannya di luar Israel. Jadi sangat aneh kalau kita bilang inilah ayat satu-satunya persis ada nama Muhammad. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani bukan Muhammad ditulis, Mahamadim, saudaraku. Ya, apa itu? Dalam bahasa Ibrani, mari kita belajar tentang kosakata dan berdasarkan gramatikal dari tensis
bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Supaya kita jelas. Muhammadim, dua aksara D, bukan dua aksara M. Muhammad, bukan. Ini adalah kata sifat, tetapi berbentuk plural. Ada tambahan im, jadi dim di belakang. Maka Muhammadim, yang menggambarkan cinta kasih dari putri-putri Sion atau putri-putri Yerusalem. Jadi putri-putri lebih dari satu. Bentuk jamak im, dim dalam bahasa Ibrani. Umat Israel seluruhnya. Jadi ini yang mau dijelaskan. Di mana gadis Sulam yang cintanya, kekasih sejatinya bukan kepada Salomo, tetapi kepada seorang gembala Israel. Figuratif, simbolik, gembala dari seluruh orang Israel. Mazmur pasal 23 ayat 1. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi simbolik, figuratif daripada gembala agung itu, gembala sejati itu adalah Yahweh, orang Israel, saudara-saudaraku. Jadi kita lihat, nggak ada hubungannya dengan di luar Israel, saudaraku. Lalu Muhammadim, dim tadi di belakang kata itu menyatakan jamak, putri-putri Yerusalem, jemaat orang Israel secara menyeluruh. Lalu di depan ada Muhammad, ya, bukan Muhammad. Di sini menunjukkan what is watar, ya, bisa juga diartikan menjadi how, apa, siapa, bagaimana orang itu mencintai. Apa kata cinta di sana? Dodi. Makanya Mahadim, Dodim. Itu saudaraku, ya. Jadi itu yang mau dikatakan, ditekankan adalah tentang cinta gadis Sulam itu. Jadi dialah orangnya. Lalu Mahadim. Dim sudah, sudah, lalu itu adalah dalam bahasa Ibrani artikel D dalam bahasa Inggris. Penunjuk, sang penunjuk. Seperti the Lord, the Father. Ya, jadi artikel D. Itu artikel D. Jadi saudara-saudaraku, yang mau ditunjukkan adalah seseorang pribadi atau jamak. Siapa itu? Gembala gadis Sulam, putri-putri Yerusalem. Ya, the shepherd, the Sulamite, the lady Sulamite, ya, the daughter of Yerusalem. Itu di sana. Lalu Dodi, love, bahasa Ibrani untuk cinta atau kasih, Dodi, ya, bukan Dedi, ya, Dodi. Jadi saudaraku, kekasihku, I, possession, kepemilikan, my, jadi my love, ya, kekasihku, cintaku. Lalu akhiran jamak, putri-putri Yerusalem. Jadi saudara-saudaraku, kalau disambung seluruhnya lalu menjadi satu kata dalam bahasa Ibrani, Muhammadim. Artinya, demikianlah cinta kekasihku, hai putri-putri Yerusalem. Betapa hebatnya cintamu hanya kepada seorang gembala itu. Padahal ada di sini orang yang kaya raya, super hikmat, super pintar, ya, raja yang penuh dengan damai, yaitu Salomo. Kenapakah engkau tidak mau menikah denganku? Nah, itu kata Salomo. Jadi saudaraku,
Inilah yang mau dijelaskan di Kidung Agung 5 ayat 16. Berbicara tentang cinta sejati dari gadis sulam kepada seorang gembala disaksikan oleh putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, jemaah Israel secara menyeluruh untuk membuktikan cinta sejati itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak ada hubungannya di luar Alkitab. Kiranya penjelasan saya dapat diterima, dimengerti, dan meneguhkan iman kita, dan bisa memberikan pertanggungjawaban, menjawab menyanggah apa yang saudara dengar di luar sana. Inilah penjelasannya. Seperti inilah penjelasan konteks daripada Alkitab itu. Kidung Agung 5 ayat 16 itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.